seorang hamba mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya banyak, bukan karena jenderal. Untuk apa jenderal divonis mati? Bukan karena keturunan kiai. Engkong gua kiai, yang kong lo ente gimana? Ya kan? Engkong gua ulama, lengkong lo ulama, ente gimana kelakuanmu? Aneh turunan Habib nih. Ya, ente turunannya. Engkong lo Habib, bapak lo Habib, tapi ente akhlakmu bagaimana? Sekarang kita masuk hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzarrin. Ittaqi, bertakwalah siapa kamu, Allah, kepada Allah, haitsuma, di mana saja, kunta, kamu berada, wa atbi'i, dan ikutkanlah siapa kamu, as-sayyi'ata, akan keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan menghapuskan keburukan, wa khaliqi, dan pergaulilah siapa kamu, an-nasa, akan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar. Ibu bapak sekalian, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama ini tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau baca Quran, mau zikir, mau pengajian, semua kebaikan itu tujuannya adalah agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hambakanlah diri kalian, ibadahlah kalian, bahasa sederhananya, ibadahlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Lebih khusus lagi bahwa di antara yang menjadikan manusia atau kita menjadi orang yang bertakwa adalah dengan cara berpuasa. Ayatnya sudah pada hafal, baru 2 minggu yang lalu, ya kan? Ayat langganan, hanya dibaca kalau bulan puasa doang. Bahkan imam-imam baca ini ayat kalau lagi imam sholat. Kelar puasa udah nggak baca lagi ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, nanti bulan puasa itu dibahas apa bedanya antara saumun dan siamun. Beda. Ayatnya bukan kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siam. Entarlah kita bahas. Kalau tahun depan udah puasa lagi, ya kan? Nanti kalau bahas sekarang takut lupa ilmunya. Begitu masuk puasa, wah lupa dah tuh. Udah nanti aja dah. Beda antara siamun sama saumun, gitu kan. Tetapi mau siamun atau mau saumun yang bermakna puasa tersebut akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa?
Karena takwa dalam hidup ini menjadi keharusan, modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Tuh. Sebab kenapa? Satu, takwa itu bekal. Kalau tadi Bu Haja bilangnya kita belum punya bekal. Takwa itu bekal untuk menghadap Allah, dan itu sebaik-baik bekal jemaah sekalian. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dengan takwa, itu adalah bekal yang sebaik-baiknya. Nah, orang yang menghadap Allah bekalnya bukan harta, bekalnya bukan jabatan, tapi bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna semua kebaikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa merupakan baju sebaik-baiknya baju jemaah sekalian. Nanti pada hari kiamat yang diminta sama Allah mana baju kokokmu, bukan. Mana baju gamismu, bukan. Mana baju saat kamu wisudah, bukan. Mana bajumu yang berbintang-bintang pangkatannya, juga bukan. Tapi baju yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baju takwa. Kata Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Baju ketakwaan itulah baju yang paling baik. Maka kalau orang yang bertakwa menghadap Allah, pasti dia bawa bajunya. Maka penting betul takwa ini jemaah sekalian. Bahkan yang membuat seorang hamba mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya banyak, bukan karena jenderal. Untuk apa jenderal divonis mati? Kan? Oh, harta melimpah, Pak. Harta melimpah, jabatan tinggi, semua orang pada takut, apalagi polisi. Tapi divonis mati, Pak. Hina, udah nggak ada artinya lagi. Itu dari jabatan, dari harta. Yang membuat orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena keturunan kiai. Engkong gua kiai, yang kong lo ente gimana? Ya kan? Engkong gua ulama, lengkong lo ulama, ente gimana kelakuanmu? Aneh turunan Habib nih. Ya, ente turunannya. Engkong lo Habib, bapak lo Habib, tapi ente akhlakmu bagaimana? Yang menjamin orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena keturunannya, apalagi tanjakannya. Sekarang kan orang bicara turunan, bukan karena nasab. Yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia. Tuh, akrama bukan karima, bukan sebatas mulia lagi jemaah sekalian. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa, bukan karena yang lainnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, yang membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena harta. Karena ada orang yang bilang tuh, wah ente kaya, derajatnya tinggi sekali ente. Bukan. Wah ente jabatan tinggi, derajat ente diangkat oleh Allah, juga bukan. Patokannya bukan dari sisi harta, patokannya bukan dari sisi jabatan, patokannya bukan dari sisi nasab atau bukan. Tapi patokannya orang tersebut derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah karena dua dalam Al-Quran. Karena keimanannya dan keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian semuanya. Beberapa derajat, darajat, bukan satu derajat. Karena ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah berilmu dan beriman, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasabnya, bukan karena jabatannya, dan bukan karena harta yang dimilikinya, tapi karena keilmuannya dan keimanannya. Kalau sudah karena ilmu, kalau karena keimanannya, namanya harta mah gampang Pak Bu, jabatan mah gampang,
kalau ada ilmu dan kalau ada keimanannya. Menjadi rusak jabatannya kalau nggak ada iman dan ilmunya. Apalagi jabatan cukup beli make uang, nanti orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meraih satu jabatan, meraih satu kedudukan dengan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kita berada. Ulama sudah menafsirkan takwa itu artinya menjalankan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ada lagi ulama yang mengartikannya takut kepada Allah. Artinya kita sederhana saja, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kemana saja kita pergi kita takut pada Allah. Jangan takwa cuman di musola doang. Orang bilang di musola takwa, keluar musola hindal motor orang, hilang sendal orang, gitu kan. Takwa di masjid, begitu masuk kantor nggak ada takwanya, lihat uang habis, uang orang digarap, gitu kan. Atau kadang-kadang orang masuk masjid udah nggak takwa lagi, sudah kotak amal hilang, kotaknya isinya enggak, repot, ya kan. Maka dibutuhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menghadirkan Allah, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, insya Allah orang tersebut keimanannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pasar takwa, lagi ibu-ibu di pasar mau kudu takwa ibu. Coba kalau nggak takwa, ya kan, itu tomat orang dipencet-pencet, ya kan, udah nggak jadi, nawar doang, ninggalin itu. Coba kalau di pasar nggak ada takwa, orang nimbangnya salah mulu. Di pasar 1 kilo, kita nimbang di rumah 1/2 kilo adanya, gitu kan. Itu sudah karena nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tukang gojek, ada gojek nggak di sini kan? Nah kalau bonceng yang masih muda, masya Allah, polisi tidur mulu adanya, ngerem terus, nggak takwa. Begitu yang diboncengin nenek-nenek ngegas mulu, polisi tidur dibabat sama dia. Sampai tempat penumpang gua mana hilang, lo ngegas mulu, gitu kan. Maka dibutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ini modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.